Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Desiana Afani, NIM 2006311000052 kelas 4D Luring 1, Pendidikan Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai PHP. Apa itu PHP? PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa scripting open source yang banyak digunakan. Script PHP dieksekusi di server. PHP gratis untuk diunduh dan digunakan. Nah, selanjutnya PHP adalah bahasa yang luar biasa dan populer. Cukup kuat untuk menjadi inti dari sistem blogging terbesar di web atau WordPress. Cukup dalam untuk menjalankan jejaring sosial besar. Ini juga cukup mudah untuk menjadi bahasa sisi server pertama bagi pemula. Apa itu file PHP? File PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. File PHP memiliki ekstensi .php. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan PHP? PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. PHP dapat mengumpulkan data formulir. PHP dapat mengirim, menerima cookie. PHP dapat menambah, menghapus, mengubah data di database Anda. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Dan PHP dapat mengenkripsi data. Dengan PHP, Anda tidak terbatas pada output HTML. Anda dapat menampilkan gambar, file PDF, dan bahkan film flash. Anda juga dapat menampilkan teks apapun seperti XHTML dan XML. Selanjutnya, mengapa PHP? PHP berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, macOS, dan yang lain-lain. Yang kedua, PHP kompatibel dengan hampir semua server digunakan saat ini, seperti Apache, IIS, dan lain-lain. Ketiga, PHP mendukung berbagai database. Yang keempat, PHP gratis, bisa diunduh di link www.php.net. Yang terakhir, PHP mudah dipelajari dan berjalan secara efisien di sisi server. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu instalasi PHP. Apa yang dibutuhkan untuk mulai menggunakan PHP? Yaitu yang pertama, host web dengan dukungan PHP dan MySQL. Yang kedua, install server web di PC Anda sendiri, lalu install PHP dan MySQL. Selanjutnya, gunakan host web dengan dukungan PHP. Jika server Anda telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup buat beberapa format file PHP, letakkan di direktori web Anda, dan server akan otomatis menguraikan untuk Anda. Anda tidak perlu mengkompilasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun. Karena PHP gratis, sebagian besar web host menawarkan dukungan PHP. Materi selanjutnya, untuk menyiapkan PHP di PC sendiri, kita perlu yang pertama install server web, yang kedua install PHP, dan yang ketiga install database seperti MySQL. Materi selanjutnya ada sintak PHP. Script PHP dijalankan di server dan hasil HTML biasa dikirim kembali ke browser. Sintak PHP dasar dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya lebih dari
Lalu ekstensi file default untuk file PHP adalah .php. File PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Di bawah selanjutnya saya akan mencontohkan file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan yaitu untuk menampilkan teks hello world. Nah, di sini sudah ada contoh sintak dasar, dan saya akan mencoba memasukkan Notepad++ atau aplikasi edit HTML-nya. Di sini saya sudah mengcopy. Nah, di sini terdapat aturan HTML, body, dan sintak dasar PHP. Nah, di dalam sintak dasar akan menampilkan hello world. Nah, setelah di save, kita bisa menampilkan di web browser dengan cara ketik localhost/sem/syntax.php. Enter. Nah, di sini akan tampil my first PHP text, yaitu hello world. Nah, ini adalah sintak dasar dari PHP. Nah, untuk selanjutnya ada PHP comment. PHP comment atau komentar dalam PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode program. Komentar dapat digunakan untuk biar orang lain memahami kodenya dan ingat tentang apa yang dilakukan selama pekerjaan. Komentar dapat mengingat Anda tentang apa yang Anda pikirkan ketika Anda menulis kode. Nah, di sini sudah ada contohnya, dan saya sudah mengcopy. Kita save dan kita cek di web browser. Nah, di sini saya akan menampilkan di web browser. Kita ganti sintak dengan comment. Nah, kenapa tidak tampil apa-apa? Karena komentar hanya digunakan untuk pengedit kode saja, jadi tidak ditampilkan di halaman HTML-nya. Nah, selanjutnya ada variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Yang pertama, membuat atau mendeklarasikan variabel PHP. Dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar diikuti dengan nama variabel. Nah, di sini sudah ada contoh dari sintak variabel, dan saya sudah mengcopy. Di sini terdapat format PHP, lalu $txt sama dengan hello world, $x sama dengan 5, $y sama dengan 10 kali 5. Dan saya akan menampilkan di web browser. Nah, di sini tampil yaitu hello world 5 dan 10 kali 5. Dari eksekusi tadi, variabel $txt akan menyimpan nilai hello world, variabel $x akan menyimpan nilai 5, dan variabel y akan menyimpan nilai 10
kali 5. Catatan saat Anda menetapkan nilai teks ke variabel, beri tanda kutip di sekitar nilai. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu dibuat saat Anda pertama kali menetapkan nilai datanya. Dan materi selanjutnya yaitu echo atau print. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output, yaitu echo dan print. PHP echo dan print kurang lebih sama, keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perbedaan kecil dari echo tidak memiliki nilai balik, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1 sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil beberapa parameter meskipun penggunaan seperti itu jarang terjadi, sementara print dapat mengambil satu argumen. Echo sedikit lebih cepat dari print. Selanjutnya, pernyataan PHP echo statement dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung echo atau echo dalam kurung. Nah, di sini sudah ada contoh. Dan saya sudah menyalin. Di sini ada format PHP, lalu echo PHP is fine, heading 2, nanti ukuran heading 2, lalu echo hello world, BR ini enter ya, echo I am about to learn PHP, BR enter, lalu echo this string was made with multiple element, lalu di save. Lalu kita panggil di web browser. Kita panggil echo print, lalu enter. Nah, di sini sudah tampil dari aturan PHP is fine, hello world, I'm about to learn PHP, this string plus media with multiple column. Untuk selanjutnya, ada pernyataan atau statement tentang PHP print. PHP print dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung print atau print dalam kurung. Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan teks dengan print. Perintah bahwa teks dapat berisi HTML. Dan saya sudah menyalin. Dan kita coba panggil. Nah, kita ulang. Nah, di sini sudah tampil ya aturan dari print tadi. Nah, materi selanjutnya ada data type. Tipe data atau data type. Variabel dapat menyimpan dari tipe yang berbeda. Tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data berikut. Ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan yang terakhir ada result. Yang pertama ada PHP string. String ada urutan karakter seperti hello dunia. String dapat berupa seperti hello world atau hello dunia. String dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Seperti contoh di bawah ini. Ada format PHP, lalu variabel x yaitu hello world, tanda kutip 2, dan yang variabel y ada tanda kutip 1 hello world. Kita coba di dalam Nah, di sini sudah saya salin, lalu kita cek di web browser, yaitu string. Nah, di sini sudah tampil ya. Nah, kita menggunakan
petik 2 atau petik 1 bisa panggil. Lalu selanjutnya ada PHP integer. Tipe data integer adalah angka 0 desimal antara min 2, 147, 483, 648, dan 2, 147, 483, 647. Aturan bilangan bulat yaitu sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat bisa positif atau negatif. Bilangan bulat dapat ditemukan dalam desimal basis 10 dan heksadesimal basis 16, oktal basis 8, atau biner basis 2. Dalam contoh berikut, variabel X di bawah ini bilangan bulat. Fungsi PHP Pardam mengembalikan tipe A dan nilai data. Nah, di sini sudah ada contoh, mari kita lihat. Di sini ada variabel 5985 dan panggil menggunakan Pardam. Kita save, lalu kita panggil di web browser. Kita ganti menjadi integer. Nah, di sini sudah ada format integer, lalu tampil data yang dimasukkan tadi yaitu 5985. Nah, untuk yang selanjutnya ada PHP float. Float atau bilangan float point adalah bilangan dengan titik desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial. Dalam contoh berikut, variabel float X yaitu ada 10.365. Kita bisa copy. Save, lalu kita cek. Nah, jadi aturan akan muncul float lalu angka yang dimasukkan tadi. Selanjutnya ada PHP Boolean. Boolean memiliki dua kemungkinan status true atau false. Seperti contoh di bawah ini, variabel X yaitu true, variabel Y yaitu false. Boolean sering digunakan dalam pengujian bersyarat. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang pengujian bersyarat di bab selanjutnya. Yang selanjutnya ada PHP array. Array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Seperti contoh di bawah ini, yaitu ada aturan PHP, variabel char yaitu ada array Volvo, BMW, Toyota. Nah, kita coba salin di sini, nanti akan muncul. Lalu kita cek di browser. Nah, array ada Volvo, BMW, dan Toyota. Untuk materi selanjutnya ada string. PHP string adalah urutan karakter. Fungsi string PHP dalam bab ini kita bisa mengetahui fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi string. Yang pertama ada strlen, yaitu return the length of a string. Fungsi PHP string word yaitu menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Seperti contoh di bawah ini, yaitu ada echo string hello world. Nah, outputnya nanti akan muncul angka 12 karena menghitung dari HELLO spasi WORLD tanda seru. Nah, selanjutnya ada string word count, yaitu menghitung kata dalam sebuah string. Seperti contoh ini, yaitu hello world, yaitu outputnya nanti ada angka 2 karena hello dan world. Nah, yang selanjutnya ini ada strven, yaitu mengembalikan kata. Seperti contoh ini,
nanti outputnya yaitu word hello. Nah, yang selanjutnya ada search, yaitu search atau mencari teks dalam string. Fungsi Stereopos mencari teks tertentu dalam sebuah string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter kecocokan pertama. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, itu akan mengembalikan false. Nah, seperti ini nanti yaitu hello world, world. Nanti outputnya yaitu 6 karena yang dicari yaitu world, WOLD pada sini. Nah, selanjutnya ada replace, replace, yaitu ganti teks dalam string. Mengganti beberapa karakter dengan beberapa karakter lain dalam sebuah string. Seperti ini, world Dolly hello world. Nanti outputnya hello Dolly karena world diganti dengan kata Dolly. Nah, materi yang terakhir yaitu PHP number. Di dalam PHP number nanti kita akan menemui yaitu integer, float, dan number string. Yang pertama, PHP number. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah ia menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi, jika menetapkan nilai integer ke suatu variabel, tipe variabel itu akan secara otomatis menjadi integer. Kemudian, menetapkan string ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode Anda. Nah, selanjutnya ada PHP integer, yaitu ada 256 min 256 10.368 min 179.567. Semuanya bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa bagian desimal. Tipe data integer adalah angka 0 desimal antara min 2147483648 dan 2147483647 dalam sistem 32 bit dan antara min 9223372036854775808 dan 9223372036854775807 dalam sistem 64 bit. Nilai yang lebih besar atau lebih rendah dari ini akan disimpan sebagai float karena melebihi batas bilangan bulat. Berikut ada beberapa aturan untuk bilangan bulat. Yang pertama adalah sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat bisa positif atau negatif. Bilangan bulat dapat ditentukan dalam 3 format: desimal berbasis 10, heksadesimal berbasis 16, diawali dengan 0 atau oktal berbasis 8 dikali dengan 0. PHP memiliki konstanta standar yaitu PHP INT max, yaitu bilangan bulat terbesar yang didukung, PHP INT min, bilangan bulat terkecil yang didukung, PHP in size, yaitu ukuran bilangan bulat dengan byte. PHP memiliki fungsi untuk memeriksa apakah tipe variabel integer, yaitu is underscore int dalam kurung, is underscore integer dalam kurung, alias is underscore int dalam kurung. Yang selanjutnya ada is long dalam kurung alias is int dalam kurung. Nah, contohnya di sini variabel bilangan bulat saya sudah menyalin. Nah, di sini kita bisa periksa apakah jenis variabel ini bilangan bulat atau tidak. Kita save, lalu kita cek di web browser. Klik. Nah, untuk variabel x yaitu true, dan yang variabel y
itu bold salah. Karena di sini ada koma dan di sini tidak ada koma. Jadi kita bisa mengecek apakah itu termasuk bilangan bulat atau tidak. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.